Serangan Israel ke kamp pengungsian warga sipil di Rafah, Palestina beberapa waktu lalu menyisakan tragedi kemanusiaan yang memilukan. Peristiwa ini hanya satu dari episode panjang seteru Israel-Palestina yang tak ada habisnya. Berbagai cara dilakukan dunia untuk mengurai benang kusut kedua negara. Namun, kata damai tetap sulit dicapai. Apa sesungguhnya akar konflik Israel-Palestina? Mari kita telusuri asal mulanya. Konflik Israel-Palestina bermula setelah orang-orang Yahudi bermigrasi ke Palestina dan mengklaim wilayah tersebut. Pemicunya adalah gerakan Zionisme yang dicetuskan jurnalis sekaligus aktivis politik Yahudi asal Austria, Theodor Herzl, pada akhir abad ke-19. Gerakan ini merupakan respons menguatnya antisemitisme di Eropa. Melalui risalah berjudul Der Judenstaat pada 1896, Herzl menyerukan pembentukan negara bangsa demi melindungi orang-orang Yahudi dari persekusi. Dalam kongres pertamanya di Swiss pada 1897, gerakan Zionisme mendorong pembentukan pemukiman Yahudi di Palestina. Kendati demikian, keinginan orang Yahudi bermukim di sana tidak langsung terwujud. 2 kali lobi Zionis pada Kekaisaran Ottoman, yang saat itu berkuasa atas Palestina, tidak membuahkan hasil. Tawaran menukar Palestina dengan bantuan ekonomi ditolak Sultan Abdul Hamid II. Meskipun monarki yang dipimpinnya tengah terlilit masalah finansial, Hamid beralasan wilayah yang ia kuasai bukan milik pribadi, melainkan milik rakyat, sehingga ia tidak berhak menjualnya. Usaha kaum Zionis mendirikan negara di Palestina mendapatkan angin segar dari Inggris. Inggris mulai mencurahkan perhatian pada Palestina setelah imperium itu berhadapan dengan Ottoman dalam Perang Dunia Pertama pada 1914. Persoalan masa depan Palestina mulai dibahas di dalam kabinet. Muaranya, pada 1917, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour yang menjanjikan dukungan terhadap pembentukan negara Yahudi di Palestina. Janji itu ditepati setelah Inggris mengambil alih Palestina pasca keruntuhan Ottoman usai Perang Dunia Pertama. Sejak 1919, orang Yahudi mulai bermigrasi secara besar-besaran ke Palestina. Populasi Yahudi di wilayah itu pun meningkat dari hanya 9% pada 1922 menjadi hampir 27% dari total penduduk pada 1935. Jumlah orang Yahudi yang memasuki Palestina semakin bertambah setelah Nazi memberlakukan kebijakan antisemitisme di Jerman menjelang Perang Dunia Kedua. Hingga 1936 tercatat 30.000 hingga 60.000 warga Yahudi memasuki Palestina. Bertambahnya populasi Yahudi membuat warga Palestina geram. Until the total and immediate stoppage of Jewish immigration is brought about. Pada 1936, mereka melancarkan pemberontakan terhadap Inggris, namun pemberontakan ini berhasil dipadamkan. Inggris yang menyadari potensi konflik antara pemukim Yahudi dan warga Palestina mulai membatasi migrasi orang-orang Yahudi ke wilayah tersebut. Pembatasan ini membuat orang-orang Yahudi di Palestina kecewa karena diberlakukan ketika banyak orang Yahudi dari Eropa berusaha melarikan diri dari Holocaust. Akibatnya, mulai 1944 sejumlah kelompok bersenjata Zionis menyatakan perang pada Inggris. Mereka melancarkan sejumlah serangan termasuk mendalangi pemboman Hotel King David pada 1946. Inggris menyerahkan masalah Palestina ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 1947. PBB kemudian mengadopsi resolusi yang membagi wilayah itu menjadi 2 untuk negara Yahudi dan Palestina. Was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Resolusi ini ditolak oleh bangsa Palestina karena dianggap tidak adil. Namun orang-orang Yahudi bergeming. Pada 1948, mereka justru memproklamasikan berdirinya negara Israel dengan David Ben-Gurion sebagai Perdana Menterinya. Proklamasi ini disambut perlawanan. Bangsa Palestina dibantu negara Arab lainnya mulai menggembur Israel. Namun, kedikdayaan militer Israel memaksa Palestina dan sekutunya menyelesaikan perang di meja perundingan pada 1949. Gabungan negara Arab kembali menyerang Israel dalam pertempuran 6 hari pada 1967. Namun, usaha ini lagi-lagi gagal.
negara Zionis di Timur Tengah itu justru berhasil memperluas teritori dengan mencaplok wilayah di sekitarnya. Sementara itu, Palestina mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka dengan Yasser Arafat sebagai presidennya pada November 1988. Pada 1993, Israel menandatangani perjanjian dengan Palestine Liberation Organization atau PLO yang menyepakati berdirinya pemerintah Palestina di tepi barat dan Gaza. Kendati mengantarkan para pemimpin Israel dan Palestina memperoleh Nobel Perdamaian, perjanjian ini rupanya belum mampu menghentikan pertikaian kedua negara. Perseteruan Israel-Palestina bahkan masih berlangsung hingga kini.